Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mengirimkan pemandu bakat untuk memantau debut Cristiano Ronaldo Junior bersama Portugal U15 minggu ini. Pemain berusia 14 tahun masuk sebagai pemain pengganti saat Portugal mengalahkan Jepang 4-1 dan The Sun melaporkan bahwa seorang pemandu bakat yang mewakili Manchester United hadir saat klub terus memantau juara mantan bintang mereka. United sudah sadar akan bakat remaja ini setelah masa tinggalnya di Academy Club selama periode kedua Ronaldo di Old Trafford. Namun mereka bukan satu-satunya klub yang memantau dia. Dengan Tottenham serta beberapa klub Bundesliga juga hadir dalam pertandingan tim muda di Kroasia, di mana dia mengenakan jersey nomor 7 yang identik dengan ayahnya. Manchester United nampaknya berusaha bergerak cepat mengamankan pemain baru untuk musim 2025-2026. Setan Merah terus melakukan negosiasi dengan pemain incarannya agar bisa dirampungkan sesaat setelah musim 2024-2025 rampung akhir Mei nanti. Manchester United menjadikan pemain depan Wolverhampton Matheus Cunha sebagai buruan utamanya untuk musim panas 2025. MU terkesan dengan aksi luar biasa pemuda asal Brazil tersebut di musim ini bersama Wolverhampton. Menurut jurnalis Nicolas Kira, MU semakin dekat mendapatkan tanda tangan Matheus Cunha. MU menawarkan pemain 25 tahun itu kontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Untuk mahar transfer, MU bersedia menebus klausul pelepasannya yang bernilai 62,5 juta pound sterling. MU mencoba segera mencapai kata sepakat personal dengan Matheus Cunha. Pertemuan kedua klub diperkirakan akan terjadi pekan depan. MU saat ini sangat favorit mendapatkan Matheus Cunha. Man United ingin Cunha bisa diamankan sesegera mungkin agar sudah bisa ikut berlatih saat sesi latihan pramusim resmi dimulai pada Juli nanti. Setan Merah tidak mau Matheus Cunha telat bergabung karena proses transfer yang berliku. Manchester United akan melakukan tur Asia tepat setelah musim 2024-2025 karena berdekatan dengan kalender FIFA. Apakah MU hanya akan menurunkan pemain muda dari tim U21 dan U18 pada laga tersebut? Dikutip dari BBC Sport, MU akan memainkan tim terbaik pada dua laga tur Asia, yakni melawan ASEAN All-Star dan Hong Kong. Namun ada beberapa kendala yang bisa membuat MU tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Pertama, faktor kebugaran pemain. MU tidak mungkin membawa pemain dalam kondisi cedera atau perawatan. Kedua, jadwal laga internasional, sebab pada awal Juni 2025 bakal ada FIFA Matchday. Beberapa pemain senior mungkin akan dipanggil negaranya untuk persiapan FIFA Matchday. Hal ini membuat para pemain muda MU mendapat kesempatan. David Beckham membuat pernyataan yang mengejutkan ketika menyebut pelatih terbaik yang pernah bekerja bersamanya sepanjang karirnya. Kendati ia pernah lebih dari 1 dekade bermain di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, sosok yang secara luas dianggap sebagai satu di antara manajer terbaik sepanjang masa, David Beckham justru tidak menempatkan mantan bos MU itu di posisi teratas. Dalam wawancaranya tersebut, David Beckham secara terbuka menyebut Carlo Ancelotti sebagai pelatih terbaik yang pernah menanganinya. Komentar itu disampaikan tidak lama setelah Ancelotti dipecat oleh Bayern Munchen, dan David Beckham tidak ragu menyatakan kekagumannya terhadap sang pelatih asal Italia. Massimiliano Allegri kini menjadi kandidat terkuat menurut Bandar Taruhan untuk menjadi pelatih berikutnya Manchester United di tengah ketidakpastian masa depan Ruben Amorim di Old Trafford. Spekulasi ini mencuat setelah pernyataan Amorim yang memberikan sinyal kemungkinan dirinya angkat kaki musim depan jika performa buruk Setan Merah berlanjut. Menurut data Talksport Bet, mantan pelatih Juventus itu dipasang dengan odds
4-1 untuk menjadi manajer baru MU jika kursi kepelatihan kembali lowong. Allegri belum kembali ke dunia kepelatihan sejak meninggalkan Juventus akhir musim lalu. Selama karirnya di Italia, ia telah meraih 5 gelar Serie A bersama Juventus dalam 2 periode berbeda, serta 1 titel Liga bersama AC Milan. Sebelumnya musim ini West Ham sempat melakukan pendekatan dengan Allegri sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Julen Lopetegui. Manchester United sempat digosipkan akan mendaratkan Matheus Cunha ke Old Trafford, namun setelah lama tidak terdengar, apakah rumor itu bakal jadi kenyataan? Menurut laporan Manchester Evening News, beberapa pekan terakhir MU fokus berdiskusi dengan agen Matheus Cunha terkait transfer tersebut. Proses pembicaraan itu berjalan lancar karena penyerang asal Brazil itu sangat tertarik menjadi bagian dari Setan Merah pada musim depan. Kabarnya kedua pihak sudah sepakat secara verbal untuk bekerja sama di musim depan. Saat ini mereka sedang menuangkan kesepakatan itu pada perjanjian tertulis. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU dan Wolverhampton sendiri juga sudah hampir mencapai kata kesepakatan terkait transfer Cunha. Sang striker akan dibeli secara permanen. MU akan menyetorkan uang sebesar 62,5 juta pound sterling kepada tim asal Midlands tersebut. Angka ini akan ditambah dengan klausul add-on senilai 5 juta pound sterling. Jadi total transfer sang striker akan memakan biaya sekitar 67,5 juta pound sterling. Menurut laporan yang sama, transfer Matheus Cunha ini akan tetap berjalan sesuai rencana Setan Merah. MU ingin langsung menuntaskan transfer ini di bulan Juni, terlepas mereka nantinya akan memenangkan Liga Eropa atau tidak. Kisah Jadon Sancho dan Chelsea nampaknya tidak akan berlanjut. The Blues memutuskan untuk memulangkan sang winger kepada Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan The Telegraph, manajemen dan tim pelatih Chelsea sudah memutuskan untuk memulangkan Jadon Sancho ke MU. Mereka dikabarkan kecewa dengan performa sang winger. Pasalnya sang pemain tidak memberikan dampak yang signifikan pada skuad The Blues. Belum lagi sang pemain dikabarkan punya masalah dengan etos kerja, sehingga manajemen Chelsea ogah mempermanenkan sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Chelsea siap menanggung kompensasi untuk memulangkan Sancho ke MU. Mereka harus membayar denda dengan nilai yang cukup besar. Mereka harus membayar Setan Merah di angka 5 juta pound sterling di musim panas nanti. Menurut hemat Chelsea, mereka lebih baik membayar denda 5 juta pound sterling ketimbang menghabiskan 25 juta pound sterling untuk pemain yang tidak perform seperti Sancho. Menurut laporan yang sama, Manchester United sendiri tidak berminat untuk mempertahankan Sancho. Mereka akan mencari klub lain yang ingin membeli sang winger secara permanen di musim panas nanti. Final Liga Eropa 2024-2025 yang akan digelar pada 22 Mei mendatang rupanya tidak hanya menjadi sorotan karena prestasi dua tim besar Inggris yang melaju ke partai puncak, namun juga bahan olok-olok warganet. Manchester United dan Tottenham, dua klub yang kini terseok-seok di Liga Inggris, justru bakal bertarung memperebutkan trofi Eropa. Penurunan performa drastis ini langsung memicu reaksi dari para penggemar sepak bola. Tidak sedikit yang menyindir betapa ironisnya situasi ini. Dua tim papan bawah liga justru bersaing di salah satu ajang paling prestisius di Eropa. Salah satu komentar yang ramai dibicarakan menyebut laga ini sebagai El Clásico, plesetan dari laga akbar, El Clasico, menandakan bahwa laga ini dianggap lebih sebagai tontonan jelaka ketimbang pertandingan bergengsi. Final Liga Eropa mempertemukan tim peringkat 16 dan 17. Ini benar-benar El Clásico, tulis seorang netizen. Manchester United tengah berada di titik nadir performa domestik mereka, dan legenda klub Rio Ferdinand meyakini pelatih Ruben Amorim siap melakukan revolusi besar-besaran. Rio Ferdinand memberikan penilaian tajam dalam podcast miliknya, Rio Present. Mantan bek andalan MU itu percaya Ruben Amorim sudah memiliki gambaran jelas tentang siapa yang cocok dengan visinya dan siapa yang harus angkat kaki. Kalau Amorim punya tongkat sihir, saya yakin dalam 5 tahun ke depan setidaknya 50% dari pemain di ruang ganti ini tidak akan ada lagi, kata Ferdinand. Mereka tidak cukup baik dan tidak cocok untuk gaya bermain yang ia inginkan. Ferdinand menambahkan bahwa Amorim butuh setidaknya 2 jendela transfer untuk memulai membersihkan skuad dan mendatangkan pemain yang sesuai dengan karakter dan filosofinya permainan yang dinilainya lebih dinamis dan agresif.
Manchester United mulai bergerak cepat dalam bursa transfer musim panas demi membenahi skuad yang tengah limbung. Salah satu target utama mereka adalah winger Bournemouth, Antoine Semenyo, yang kini tengah dibidik oleh beberapa klub papan atas Premier League. Menurut laporan dari Talksport, pihak manajemen Setan Merah telah membuka komunikasi dengan perwakilan Semenyo terkait kemungkinan transfer ke Old Trafford. Pemain berusia 25 tahun itu tampil impresif musim ini dengan mencetak 9 gol dan 6 assist di Premier League. Semenyo yang berkewarganaan Ghana ini masih terikat kontrak dengan Bournemouth hingga 2029 setelah menandatangani perpanjangan kontrak tahun lalu. Meski demikian, minat klub-klub besar seperti Chelsea, Tottenham, dan Arsenal membuat persaingan mendapatkan jasanya menjadi sangat ketat. Bournemouth dilaporkan membandrol sang pemain sekitar 70 juta pound sterling.